Bagaimana kita bisa memahami satu perilaku seseorang ketika dia memilih satu tindakan tertentu dibanding misalnya tindakan yang lain? Ini adalah salah satu diskusi yang juga dibicarakan dalam teori pertukaran sosial yang ingin memahami pilihan dari tindakan sosial seseorang. Nah, ada hal-hal yang kemudian bisa dijelaskan menurut pendekatan psikologi sosial yang juga ada dalam kajian sosiologi sebagaimana diterangkan dalam teori pertukaran sosial. Nah, pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan salah satu varian dari teori pertukaran sosial yang dijelaskan oleh Harold Cayley. Di beberapa referensi misalnya, Harold Cayley ini juga bekerja sama dengan penulis yang lain sehingga dalam pembahasan di referensi sosiologi itu digandengkan atau digabungkan antara teori yang dikemukakan oleh John Tibaut dengan Harold Cayley ini. Tapi saya akan lebih fokus pada teori yang dikemukakan oleh Harold Cayley. Secara umum sebenarnya ada banyak persamaan juga dengan teori pertukaran sosial yang lain, misalnya dengan George Hohmann atau juga dengan teori yang terakhir dari Peter Blau tentang pertukaran sosial. Nah, dari Harold Cayley ini kita nanti akan melihat satu pendekatan psikologi sosial yang memahami bagaimana pertukaran sosial yang berlangsung antara dua orang atau disebut sebagai dyad, dan juga pertukaran sosial yang terjadi pada kelompok yang lebih dari dua atau misalnya kelompok yang lebih besar bukan hanya terdiri dari 3 orang. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan dulu biografi singkat dari Harold Cayley ini, yang kalau dijelaskan dalam beberapa informasi literatur tentang latar belakang kehidupan dari Harold Cayley, bahwa Harold Cayley ini lahir pada tanggal 16 Februari 1921 di Idaho, United States atau di Amerika. Lalu kemudian wafat pada tanggal 29 Januari 2003 yang itu masih di Amerika, yaitu di California. Nah, di beberapa buku yang ditulis oleh Harold Cayley juga menyertakan beberapa pemikiran dari koleganya yang ditemui ketika misalnya bekerja atau berkarir secara akademik. Misalnya ketika di MIT atau Massachusetts University yang ada di California. Nah, pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan satu buku juga yang nanti mendeskripsikan bagaimana teori pertukaran sosial dalam kelompok duaan atau disebut sebagai dyad dan juga pada kelompok sosial. Ada sebuah buku yang berjudul The Social Psychology of Group, jadi membicarakan tentang psikologi sosial dalam sebuah kelompok. Nah, Cayley ini membedakan antara pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang yang disebut sebagai dyad tadi dan pertukaran sosial yang ada dalam kelompok. Nah, dalam pertukaran sosial yang berlangsung pada dua orang, prinsipnya masih sama, yaitu akan mempertimbangkan yang disebut dengan cost and reward. Lalu kata Cayley bahwa perilaku sosial seseorang dalam sebuah interaksi itu nanti akan dipertahankan atau dihentikan tergantung pada sekian kemungkinan-kemungkinan yang ada yang dihadapi oleh setiap individu, setiap aktor yang terlibat dalam sebuah proses pertukaran sosial. Nah, apa yang menjadi pertimbangan seseorang itu nanti akan melanjutkan atau menghentikan sebuah tindakan sosial itu tergantung pada apakah rewardnya lebih besar, apakah cost-nya lebih kecil. Jadi terkait dengan hal-hal seperti itu. Nah, dari situ kemudian Cayley kemudian membagi bahwa skema antara cost dan reward dalam proses pertukaran sosial itu berbeda ketika orang ada dalam kelompok duaan dan orang yang ada dalam kelompok 3 orang atau lebih. Nah, misalnya kalau dalam pertukaran sosial yang sifatnya duaan, ada 2 orang anggotanya, maka itu bersifat timbal balik secara direct. Maka yang disebut dengan timbal balik yang seimbang adalah ketika seseorang memberikan cost, maka dia akan mendapatkan reward sebagai balasannya. Juga sebaliknya. Tetapi kalau kemudian terjadi dalam sebuah
pertukaran sosial yang terkait dengan kuantitas, misalnya jumlahnya menjadi bertambah menjadi 3 orang, maka di situ akan juga berlaku satu perhitungan yang sifatnya cost and reward. Nah, orang-orang yang terlibat dalam pertukaran sosial yang tigaan atau kelompok lebih besar, yang tadi disebut sebagai tambahan dari diet, maka dia akan mempertimbangkan juga apakah kalau misalnya pertukaran sosial yang berlangsung secara 3 orang akan menguntungkan atau merugikan, itu yang akan mempengaruhi apakah kelompok itu akan bertahan atau tidak. Nah, kalau misalnya dalam interaksi sosial 3 orang tadi atau lebih atau dalam sebuah kelompok, ketika seseorang mendapatkan keuntungan, maka dia akan melanjutkan tindakan sosial atau akan melakukan pertukaran sosial dalam kelompok yang lebih besar. Sementara kalau misalnya dia menganggap bahwa dengan bertambahnya anggota dalam sebuah pertukaran sosial, tetapi kenyataannya bukannya memberikan keuntungan, maka dia akan menghentikan bentuk kelompok yang lebih besar. Dia akan memilih kembali kepada kelompok yang 2. Jadi dalam teori ini, Kelly ingin menjelaskan tentang bagaimana pengaruh jumlah orang dalam sebuah pertukaran sosial, yang itu nanti akan memutuskan apakah sebuah pertukaran sosial itu akan dipertahankan atau tidak dipertahankan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali misalnya ketika berteman dengan 2 orang, kemudian sudah terjalin satu komunikasi, satu hubungan yang sangat intensif, satu hubungan yang sangat baik, kemudian tiba-tiba bertambah 1 orang, lalu kemudian akan dilihat apakah nanti dengan bertambahnya orang tersebut menjadi rewardnya menjadi lebih banyak, lebih baik, maka itu akan dipertahankan. Tetapi kalau ternyata hadirnya orang ketiga tetapi malah menciptakan sebuah hubungan yang merugikan, maka akan kembali pada hubungan yang bersifat diet tadi, yang bersifat 2 orang tadi. Nah, dalam skema antara cost and reward ini, Kelly kemudian memberikan satu klasifikasi untuk membedakan dalam proses menentukan cost and reward. Yang pertama ada yang disebut dengan faktor eksogen. Faktor eksogen ini adalah faktor-faktor yang sifatnya ada di luar hubungan itu sendiri. Misalnya dalam referensi yang saya baca, faktor eksogen itu terkait dengan karakteristik pribadi dan sosial individu yang terlibat dalam sebuah pertukaran sosial. Ini misalnya bisa kita lihat latar belakang sosialnya, pengetahuan dan keterampilan dari orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial seperti itu. Juga adalah faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan geografis. Itu kata Kelly mempengaruhi orang akan mempertimbangkan terkait dengan cost and reward, dan itu masuk dalam apa yang disebut sebagai faktor eksogen dalam sebuah pertukaran sosial. Misalnya kalau kita berinteraksi dengan orang lain, di situ ada proses pertukaran sosial, maka ada faktor-faktor eksogen seperti misalnya tempat di mana kita berinteraksi, latar belakang sosial kita dalam interaksi, itu nanti akan mempengaruhi pada cost and reward yang ditentukan oleh individu dalam berinteraksi. Yang kedua, dari skema cost and reward yang menentukan kata Kelly adalah yang disebut dengan faktor endogen. Nah, faktor endogen ini lebih kepada faktor yang sifatnya internal yang ada dalam proses interaksi itu sendiri. Jadi faktor endogen adalah faktor yang muncul dalam hubungan atau dalam urutan interaksi itu secara intrinsik. Nah, ini misalnya bisa kita lihat kalau seseorang sudah terlibat dalam sebuah interaksi sosial, dalam sebuah pertukaran sosial, lalu dalam proses pertukaran sosial itu kita mempelajari karakteristik orang tadi, apakah orang itu menyenangkan, apakah orang itu membuat kita nyaman. Nah, itu nanti adalah masuk dalam faktor endogen yang nanti akan memutuskan apakah seseorang akan melanjutkan sebuah pertukaran sosial atau menghentikan. Sebagai contoh, saya misalnya bisa bertemu dengan banyak orang, lalu kemudian berkomunikasi, berkenalan, menjalin hubungan, dan di situ terjadi pertukaran sosial. Nah, faktor endogennya adalah apakah ketika saya berinteraksi dengan orang tersebut, saya menemukan kenyamanan dalam interaksi tadi, atau sebaliknya malah membuat saya tidak nyaman atau membuat saya tidak enak dalam berinteraksi. Misalnya dia terlalu dominan untuk berbicara. Nah, itu adalah faktor endogen yang nanti akan memutuskan dalam skema cost and reward. Nah,
Teori yang lain yang juga dijelaskan oleh Robert Kelly adalah yang dikenal dengan dalam psikologi sosial ada yang disebut dengan teori atribusi atau attribution theory. Nah, teori ini sebenarnya juga masih menjelaskan konsepsi yang saya jelaskan di awal, yaitu tentang bagaimana seseorang memutuskan menghentikan atau melanjutkan satu interaksi sosial. Nah, dalam attribution theory ini ada beberapa elemen nanti yang berpengaruh pada tindakan seorang individu. Jadi misalnya seseorang nanti akan mempertahankan atau melanjutkan dan menghentikan satu pertukaran sosial akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi. Nah, di dalam teori atribusi ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah elemen-elemen yang menyusun dalam proses atribusi tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses dasar atribusi bisa berlangsung dalam hubungan pertukaran sosial. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan kesalahan dalam proses atribusi yang dilakukan antara orang dengan orang lain. Saya akan mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah tentang elemen atribusi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa ada 3 elemen yang mendasari satu distribusi atribusi yang ada dalam teori pertukaran sosial dari Kelly. Apa saja itu? Yang pertama adalah persepsi. Jadi menurut Kelly bahwa persepsi itu nanti akan mempengaruhi pada tindakan seseorang dalam sebuah pertukaran sosial. Seringkali kalau kita punya persepsi yang positif terhadap orang lain, maka kita akan cenderung melihat orang lain seperti apa yang kita persepsikan. Atau dalam bahasa kita mungkin sangkaan kita terhadap orang lain itu nanti akan mendorong bagaimana perilaku kita memperlakukan orang lain. Kalau kita mempersepsi orang lain itu orangnya baik, maka kita akan mendapati situasi pertukaran sosial itu juga dengan baik, sehingga kita akan mempertahankan pertukaran sosial seperti itu. Sebaliknya, kalau orang lain sudah dari awal mempersepsi kita orangnya jutek misalnya, maka akan kelihatan karena itu nanti yang ada dalam persepsi mereka. Elemen yang kedua dalam teori atribusi adalah perilaku. Nah, perilaku juga nanti akan menjadi penentu dalam hal apakah kita akan melanjutkan satu pertukaran sosial atau tidak. Kalau perilakunya menyenangkan atau membuat nyaman, maka kita akan melanjutkan. Atau sebaliknya, maka kita akan menghentikan. Yang ketiga ada yang disebut dengan elemen exposure waktu. Ini adalah terkait dengan satu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Ada orang yang melakukan satu tindakan tertentu dan dilakukan secara berkepanjangan, secara terus-menerus, dan itu nanti akan menjadi pertimbangan juga bagi orang untuk mempertahankan atau tidak. Jika kadang-kadang kita misalnya boleh jadi pada satu ketika kita tidak suka dengan orang lain, tetapi karena kegigihan dia melakukan satu upaya-upaya agar kita kemudian menjadi berempati, mungkin kita akan berubah. Begitu adanya dalam kehidupan sosial kita. Nah, yang kedua yang terkait dengan teori atribusi adalah dalam proses atribusi itu sendiri. Jadi dalam proses atribusi ada sekitar 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awalnya, yaitu terdiri dari observation of an action. Jadi semacam proses penjajakan. Kalau kita akan melakukan sebuah proses interaksi dengan orang lain yang di situ nanti ada pertukaran sosial, biasanya kita akan menjajaki dulu orang yang akan menjadi lawan dari interaksi kita itu. Dalam proses observasi ini bisa dalam bentuk apa saja. Mungkin ketika kita ada ada meeting, ada pertemuan dengan seseorang, kita akan bertanya dulu ke orang lain yang sudah kenal orang tersebut. Maka itu adalah proses penjajakan. Atau juga tanpa mencari informasi dulu, langsung kita ketemu, dan proses awal itu biasanya adalah proses penjajakan atau disebut sebagai observation of an action. Nah, dalam hal itu, ketika dalam proses penjajakan kita mendapatkan sebuah kenyamanan, maka kita akan mengatakan, ya, saya mau melanjutkan untuk berinteraksi dengan Anda misalnya. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda misalnya pergi ke satu institusi, kemudian mendapati resepsionisnya ramah, kemudian nyaman untuk ditanyai, maka itu sudah satu clue bahwa saya akan melanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, begitu. Nah, yang kedua ada disebut dengan tahap judgment of intention. Nah, ini adalah yang tadi kalau proses observasi adalah melihat, mengobservasi, dan judgment of intention ini adalah melanjutkan pada tahap observasi tadi. Jadi observasi akan menentukan tahap yang kedua.
Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan tahap making a dispositional attribution. Nah, ini adalah jadi apakah satu perilaku yang dimunculkan dilakukan atas keinginan sendiri atau tidak. Nah, ini nanti akan dibicarakan dalam Robert Kelly bahwa dalam satu tindakan sosial tertentu, dalam proses pertukaran sosial, itu dilatar belakangi oleh faktor-faktor, ada faktor yang disebut dengan tadi saya di awal, ada faktor endogen, ada faktor eksogen. Nah, faktor endogen itu faktor yang ada dalam diri kita. Apakah misalnya kita akan melanjutkan making dispositional attribution, itu tergantung pada dua faktor tadi. Faktor internalnya ketika kita berinteraksi menyenangkan, nyaman, maka kita akan melanjutkan. Ada faktor yang disebut sebagai faktor eksogen. Lingkungannya tidak nyaman, misalnya kita bertransaksi tentang sesuatu hal di jalan raya, panas, bising, itu bisa jadi akan berpengaruh pada tindakan kita dalam proses interaksi sosial, dalam proses pertukaran sosial. Karena itu, dalam proses pertukaran sosial sangat penting juga untuk mempertimbangkan faktor endogen, faktor kenyamanan yang muncul ketika kita berinteraksi, dan juga faktor eksogen. Bisa jadi tempat ketika kita akan melakukan pertukaran sosial. Tentu saja, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian ada proses pertukaran sosial di situ, dan orang lain merasa nyaman dengan lingkungannya, dengan tempatnya, itu pasti akan membantu pada proses kelanjutan dari pertukaran sosial seperti itu. Nah, terkait dengan dua faktor eksternal dan internal ini, ada contoh yang menarik dari Harold Kelly, yaitu dia mencoba membuat sebuah keunikan dalam sebuah perilaku pertukaran sosial. Nah, ini misalnya dilihat ada 3 hal yang bisa menjadi pertimbangan seseorang itu melakukan pertukaran sosial. Yang pertama adalah keunikan. Nah, ada contoh yang saya ambil dari beberapa referensi, misalnya situasi adalah tentang sikap tertawa. Nah, tertawa sebagai sebuah bentuk bentuk rasa suka, itu juga akan menjadi penanda dalam proses pertukaran sosial apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, misalnya situasi yang pertama adalah terkait dengan keunikan. Nah, kalau seseorang misalnya tertawa ketika menonton sebuah lawakan tertentu, misalnya lawakan Cak Lontong misalnya ya. Nah, keunikannya, saya hanya tertawa saat menonton penampilan Cak Lontong dan tidak tertawa saat melihat lawakan yang lain, misalnya Tukul. Sebenarnya dua-duanya sama pelawak, tetapi saya hanya bisa tertawa ketika Cak Lontong yang melawak. Itu berarti ada yang namanya keunikan. Jadi tidak semua pelawak membuat saya tertawa. Nah, namun kalau saya selalu tertawa menonton lawakan, jadi semua lawakan membuat saya tertawa, maka di situ keunikannya menjadi rendah. Jadi hanya pada satu figur pelawak saja. Yang kedua ada disebut dengan unsur konsistensi. Nah, di sini sebuah preposisinya begini. Saya selalu tertawa atau lebih sering tertawa saat menonton lawakannya Cak Lontong, maka di situ ada konsistensi tinggi. Jadi kalau Lontong kemudian melawak, saya akan selalu tertawa, konsisten. Nah, sebaliknya jika kadang tertawa kadang tidak saat Cak Lontong beraksi dengan lawakannya, maka di situ konsistensinya rendah. Artinya ini berbeda situasinya. Nah, yang ketiga adalah konsensus. Yang ini menyatakan bahwa saat saya tertawa menonton lawakan Cak Lontong, teman lain juga tertawa, maka konsensusnya tinggi, sama yang lain juga tertawa ketika menonton lawakan yang sama. Sebaliknya, jika hanya saya yang tertawa, maka konsensusnya rendah, hanya saya yang tertawa, yang lain tidak. Nah, dari hal itulah kemudian kita bisa menganalisis adanya faktor internal dan eksternal tadi dalam sebuah pertukaran sosial. Yang terakhir, sobat semua, dalam analisis pertukaran sosial yang diberikan kontribusinya oleh Harold Kelly adalah terkait dengan jumlah individu yang terlibat dalam sebuah pertukaran sosial. Jadi tadi ada yang namanya konsep diet 2 orang, dan ada konsep yang kelompok yang lebih besar, jumlah orangnya lebih besar lagi. Nah, menurut Harold Kelly bahwa pertukaran yang melibatkan 2 orang atau diet itu berlangsung secara timbal balik, direct, langsung kepada orang-orang yang terlibat.
Sehingga di situ komitmennya akan kelihatan antara orang tersebut dengan orang lawannya. Tetapi dalam kelompok yang lebih besar, itu komitmennya sudah tidak terlihat secara direct langsung kepada orang yang lain. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan satu pertimbangan yang sifatnya impersonal. Jadi kalau misalnya dalam hubungan yang orangnya sangat banyak, maka kemungkinan pertukaran sosial itu tidak dilangsungkan orang per orang. Orang mendapatkan reward atau memberikan cost itu tidak langsung kepada orang lain, tapi lebih pada misalnya ketaatan atau kepatuhan pada hal-hal yang bersifat imperatif, misalnya pada norma, pada tradisi, pada kebiasaan yang ada dalam masyarakat, sehingga hubungannya menjadi tidak timbal balik tetapi membentuk sebuah kelompok yang sangat besar. Tetapi sekali lagi di situ juga terbentuk konsep cost and reward, tetapi dalam kaitannya adalah pada hal-hal yang bersifat impersonal, yaitu misalnya pada norma tadi, karena norma tersebut juga terbentuk dalam proses pertukaran sosial yang tadinya antar individu lalu kemudian berkembang secara lebih luas dan menjadi sebuah norma masyarakat. Misalnya kalau saya patuh dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat, itu adalah sebuah cost yang saya berikan pada sebuah kelompok. Maka sebagai rewardnya saya akan mendapatkan layanan dari kehidupan kelompok saya dalam bentuk apa saja, misalnya dalam bentuk social approval, dalam bentuk pengakuan sosial, sehingga saya akan diundang untuk rapat, diajak untuk kerja bakti, kalau ada kegiatan yang lain saya akan dikasih informasi. Itu adalah bentuk awalnya kepatuhannya bukan kepada orang tetapi pada nilai-nilai yang bersifat impersonal. Demikian sobat semua, kontribusi teoritis dari Harold Kelly terkait dengan teori pertukaran sosial. Kalau ada pertanyaan, sampaikan pada kolom komentar dan sampai jumpa.